Halo, ketemu lagi dengan Ibu Dini. Hari ini kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Langsung saja. Ada yang akan kita pelajari yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi kodenya 3.1 dan 4.1. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Contoh hewan dan tumbuhan langka yaitu ada badak, harimau, orang-utan, jalak Bali, anoa, gajah Sumatera, macan tutul Jawa, bunga bangkai, Rafflesia arnoldi, kantong semar, cendana, edelweiss Jawa, anggrek tebu, dan tengkawang. Nah, itu adalah hewan dan tumbuhannya ya yang langka. Untuk selanjutnya, ini adalah foto dari hewan langka yaitu badak bercula 1, harimau Sumatera, orang utan, gajah, burung jalak, anoa, dan macan tutul. Untuk tumbuhan langka, contohnya ini ada bunga bangkai, Rafflesia arnoldi, kantong semar, edelweiss Jawa, dan anggrek tebu. Penyebab hewan dan tumbuhan langka yaitu, nah di sini ada akibatnya, ada sebabnya dan pencegahannya. Yang pertama, perburuan liar menyebabkan hewan berkurang atau punah. Pencegahannya dengan membuat undang-undang perburuan hewan dan sosialisasi. Untuk penebangan liar, tumbuhan menjadi berkurang atau punah. Ini pun dapat dicegah dengan adanya undang-undang, kemudian sistem tebang pilih dan sosialisasi. Nomor 3, pembangunan. Nah, pembangunan di sini yaitu villa-villa, kemudian pembangunan gedung bertingkat. Nah, ini menyebabkan kurangnya resapan air, populasi hewan jadi terancam, dan populasi tumbuhan pun terancam atau berkurang. Cara pencegahannya dengan melakukan undang-undang, memberlakukan undang-undang, kemudian sosialisasi, pembangunan rumah yang ramah lingkungan. Kemudian sistem pertanian yang berpindah seperti berladang, ini menyebabkan kerusakan hutan karena cara pembukaan lahannya juga dengan cara dibakar, nah sehingga membuat rusak hutan. Cara pencegahannya dengan membuat undang-undang dan sosialisasi. Untuk buang sampah sembarangan, ini menyebabkan banjir. Selain itu tanah kurang subur. Undang-undang, sosialisasi, dan pembuatan TPA juga sebagai solusinya untuk pencegahannya. Kemudian untuk pembakaran hutan membuat hewan dan tumbuhan terancam atau berkurang. Cara pencegahannya ya sama dengan membuat undang-undang dan sosialisasi. Yang terakhir, siklus perkembangbiakan yang lama. Ini membuat populasi hewan dan tumbuhan kurang seimbang sehingga pemerintah mencanangkan pencegahan dengan ex situ in situ. Nah, selain itu dengan pencangkokan. Nah, ini untuk tumbuhan karena untuk menghasilkan pohon jati misalnya ya, untuk menghasilkan kayu jati perlu bertahun-tahun, maka dibuatlah pencangkokan untuk mempercepat ini ya, perkembangbiakan tumbuhan ex situ dan in situ. Nah, itu nanti dijelaskan di slide selanjutnya ya. Ini adalah salah satu upaya dari pemerintah. Nah, oke. Silakan dicermati tabelnya.
kemudian dipahami. Oke, selanjutnya upaya pelestarian hewan dan tumbuhan, yaitu ada in situ, kemudian ex situ. In situ yaitu pelestarian di habitat asli, sedangkan ex situ pelestarian di luar habitat asli. Nah, contohnya in situ yaitu Taman Nasional Ujung Kulon, Cagar Alam Maninjau, dan Hutan Lindung Baning. Ini contohnya di Ujung Kulon ada badak bercula 1. Untuk yang selanjutnya, contoh dari ex situ yaitu Kebun Raya Bogor yang terkenal, kemudian Kebun Binatang Ragunan Jakarta, dan Taman Safari Jawa Barat. Yang terkenal di Kebun Raya Bogor itu ada bunga bangkai serta bunga Rafflesia arnoldi yang sangat terkenal. Ya. Kalau di Kebun Raya Bogor tumbuhan, sedangkan di Ragunan itu hewannya. Untuk cara melestarikan sumber daya alam tertentu berdasarkan kasus di suatu daerah, di sini ada ini ya, reboisasi, penanaman dan pemeliharaan hutan kota, sengkedan, dan melarang penambangan pasir. Bisa dilihat kondisinya, daerah yang gundul dengan reboisasi, polusi udara, hawa panas, penanaman, dan pemeliharaan hutan kota, lereng gunung dengan sengkedan, dan pasir lereng gunung berapi dengan melarang penambangan pasir. Cara mencegah erosi, abrasi, atau banjir yaitu pertama, erosi dulu. Apa itu erosi? Erosi adalah pengikisan tanah oleh air. Cara mencegahnya dengan melarang illegal logging, reboisasi atau penghijauan, membuat sengkedan, dan crop rotation. Lalu abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh gelombang laut. Nah, cara mencegahnya dengan menanam bakau, kemudian pelarangan penggalian pasir pantai, dan pembuatan pemecah gelombang yang bulat-bulat seperti batu itu ya, yang di pinggiran pantai. Untuk banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Cara mencegahnya dengan membuat fungsi sungai dan selokan bekerja dengan baik, dilarang membuang sampah di sungai, dan reboisasi. Jadi bisa dibedakan ya, apa itu erosi dan abrasi, kemudian banjir. Bagaimana cara mencegahnya? Oke, di sini ada contoh soal. Soal ini diambil dari USBN 2019. Soalnya, Benny dan keluarganya hidup di daerah perkotaan. Mereka tinggal di daerah pemukiman padat penduduk. Banyak sampah rumah tangga yang dihasilkan di daerah tersebut. Tempat sampah tidak mampu menampung seluruh sampah sehingga akhirnya mereka membuangnya ke sungai. Berdasarkan ilustrasi di atas, dampak yang terjadi akibat pembuangan sampah ke sungai bagi lingkungan adalah A. Penduduk di sekitar aliran sungai dapat terkena banjir. B. Suhu udara meningkat karena adanya pembusukan sampah dalam sungai. C. Polusi air karena adanya gas yang dihasilkan oleh sampah. D. Tumbuhan air tumbuh subur sehingga ikan di sungai banyak yang mati. Jawabannya adalah ya, A. Penduduk di sekitar aliran sungai dapat terkena banjir karena tadi sampahnya dibuang semua ke sungai ya. Jadi sungainya tersumbat, aliran air jadi terhambat.
Tugasnya yaitu sebutkan 3 contoh hewan dan tumbuhan langka. Yang kedua, sebutkan 3 penyebab hewan dan tumbuhan langka. Jelaskan akibatnya dan cara pencegahannya. Nomor 3, bagaimana upaya pemerintah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang terancam punah? Berikan 3 contohnya. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan abrasi, erosi, dan sengkedan. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, buatlah poster pada kertas karton bertemakan pelestarian hewan dan tumbuhan. Lalu kampanyekan melalui sebuah foto dan kirim di medsos kalian. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa setelah menonton video ini